Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Rasanya tidak terlambat jika saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berada di tahun yang baru, tahun 2023. Meskipun banyak orang yang berkata tahun 2023 banyak krisis, banyak tantangan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, yang saya mau sampaikan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Tetap berharap di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan sembah Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kau Bapa kami yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan menyembah-Mu Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan. Oh Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Di hadirat-Mu Tuhan ada kelegaan Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku rindu masuk hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu masuk hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa.
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya kudus, dalam kemuliaan-Nya kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan-Nya kudus. Kami nantikan Engkau Tuhan, kami nantikan jalan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, besar kasih Tuhan, besar anugerah-Mu. Mari setiap kita hampiri Tuhan, setiap kita sembah Tuhan, agungkan, muliakan nama-Nya, bermazmurlah bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu Yesus, berlimpah kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah tempat kami berharap, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami aman di dalam bait-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terima kasih. Sembah dan puji bagi Tuhan, sembah dan puji bagi Tuhan, sembah dan puji bagi Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi Tuhan, sembah dan puji bagi Tuhan, sembah dan puji bagi Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji, sembah dan puji bagi Tuhan. Kau layak Tuhan, kami sembah dan puji bagi Tuhan, sembah dan puji bagi Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhanlah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorak kemuliaan, keagungan. Haleluya. Kau yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kami, penyembahan kami. Haleluya.
kasih Tuhan, kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Itu cukup bagi kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, berkuasa menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, memberikan kelegaan bagi yang beban berat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami. Ini kami Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 ya. Kita percaya bahwa penyertaan dan pendampingan Tuhan akan ada selalu bagi kita sepanjang tahun 2023 ini. Baik, firman Tuhan pada hari ini yang diberikan kepada saya berjudul bahaya kalau hidup tanpa tujuan. Ya saudara-saudara, tentu saja maksudnya saudara-saudara bukannya tujuan hidup personal kita. Ya misalnya mau punya anak berapa, mau punya rumah 2 misalnya begitu saudara-saudara, cita-citanya apa begitu. Ya meskipun tujuan personal itu juga penting buat kita. Tapi yang dimaksud pada hari ini saudara-saudara itu jauh lebih penting dari sekedar tujuan hidup personal kita. Ya, firman Tuhan hari ini lebih kepada apakah kita sudah tahu
tujuan hidup kita di dunia ini sesuai dengan tujuan dari pencipta kita. Ya, karena saudara-saudara penting sekali ya untuk mengetahui tujuan untuk apakah kita diciptakan di dunia ini. Ya, untuk apakah kita ada di planet bumi ini. Ya, untuk apa Tuhan menciptakan saya, begitu saudara-saudara. Mengetahui hal ini sesungguhnya itu lebih penting daripada semua prestasi pribadi apapun. Ya, bahkan kebahagiaan mengetahui tujuan untuk apa diciptakan, saudara-saudara, itu lebih besar dari mimpi-mimpi terliar kita yang mungkin ada, saudara-saudara. Atau ambisi-ambisi pribadi kita. Bahkan juga lebih besar daripada keluarga dan karir terbaik kita yang kita punya. Kalau kita bisa tahu saudara-saudara tujuannya, tentu saja akan membuat hidup kita bisa bermakna, bisa berfungsi, bisa berguna sesuai dengan tujuan pencipta kita menciptakan kita. Ini kan sama ya saudara-saudara, seperti kita beli HP keluaran baru saudara-saudara ya, dengan 1000 macam kecanggihan dan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa memudahkan dan menolong kita dalam banyak hal. Tetapi karena kita tidak tahu tujuan kegunaan dari HP yang keluaran baru itu saudara-saudara, maka yang kita gunakan itu hanya untuk telepon, ya, hanya untuk SMS aja atau WA aja saudara-saudara. Padahal sebenarnya ada banyak kecanggihan-kecanggihan yang bisa kita pakai atau kita gunakan. Misalnya aja saudara-saudara, misalkan membuka kunci ponsel yang terkunci itu saudara-saudara, bisa pakai face recognition saudara-saudara, ya, membuka ponsel dengan password wajah kita misalnya begitu saudara-saudara, atau dengan mengidentifikasi melalui fingerprint kita saudara-saudara, sidik jari kita ditempel aja begini langsung terbuka begitu saudara-saudara ponsel yang terkunci. Ya, ada juga misalnya aplikasi kalender yang memudahkan kita jadi bisa mengatur jadwal kita dengan baik tanpa harus menulis manual di buku diary kita misalnya. Dan sebenarnya saudara-saudara ada banyak kecanggihan-kecanggihan lain yang disiapkan oleh pencipta ponsel itu atau pencipta aplikasi-aplikasi saudara-saudara. Ya, bahkan anak muda sekarang saudara-saudara misalkan mau dengarkan lagu, dia tinggal tanya aja, Google apa ini judul lagu dari lagu yang dinyanyikan ini. Ponselnya bisa menjawab saudara-saudara ya judul lagunya. Jadi banyak kecanggihan-kecanggihan yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pencipta ponsel. Tapi memang saudara-saudara kita tidak tahu kegunaan ponsel itu jika kita tidak bertanya kepada penciptanya atau membaca manual booknya yang berisi informasi tujuan ponsel itu diciptakan oleh penciptanya sendiri saudara-saudara. Orang Indonesia termasuk saya juga saudara-saudara biasanya kita langsung pakai aja ya tanpa membaca manual booknya. Itu sebabnya kadang-kadang kita nggak maksimal ya menggunakan kecanggihan atau keberadaan ponsel itu. Nah begitu juga dengan hidup kita saudara-saudara ya. Kita sudah tahu dan percaya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Seperti yang tercantum di dalam Kolose 1 ayat 16 saudara-saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita sudah tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga sudah tahu tujuannya apa kita diciptakan oleh Allah? Untuk apa kita ada di dunia ini? Tujuannya apa kalau kita ada di planet bumi ini? Nah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak tahu tujuannya apa kita diciptakan saudara-saudara, maka bahaya sekali. Makanya judul firman Tuhannya bahaya kalau tidak tahu tujuan hidup saudara-saudara. Kenapa bahaya? Yang pertama saudara-saudara karena tidak punya arah tujuan hidup. Ya, hidup
tidak ada arah tujuannya, itu sudah pasti hidup yang tidak bermakna. Sekedar melangkah begitu saudara tanpa tahu makna dari setiap perjalanan hidup kita. Hidupnya jadi nggak fokus, hidupnya jadi sembarangan begitu saudara, tidak terkontrol. Karena kan tidak punya arah tujuan, nggak tahu ke depannya gimana, mau kemana, ada apa saudara. Pasti jadi sembarangan karena tidak tahu arah. Nah Bapak Ibu, seperti cara termudah menemukan tujuan sebuah barang adalah bertanya kepada penciptanya, begitu juga dengan kita. Ya, untuk menemukan tujuan hidup kita, kita pun harus bertanya kepada pencipta kita, yaitu Allah yang besar itu saudara. Dan menemukan jawabannya dari Allah dan firman-Nya yang ada di Alkitab itu, yang merupakan buku panduan tujuan hidup kita diciptakan saudara. Ya, Yesaya 44 ayat 2 berkata, "Akulah Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau." Mazmur 139 ayat 13 juga berkata, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang, menenun aku dalam kandungan ibuku." Jadi kita yang ciptakan adalah Tuhan. Kolose 1 ayat 16b, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini saudara-saudara ya, diciptakan oleh Allah dan hidup kita saudara-saudara dikatakan juga untuk Allah. Bahkan 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dialah kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dialah kita hidup." Jadi saudara-saudara, jelas-jelas dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan itu artinya kita diciptakan untuk Allah pencipta kita. Kita harus membiarkan hidup kita dipakai oleh Allah bagi tadi tujuannya Dia menciptakan kita saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, di Alkitab banyak sekali ayat-ayat panjang lebar jelas saudara-saudara ditulis mengapa Allah menciptakan kita. Ya untuk apa? Ya tujuan Allah, mengapa kita diciptakan oleh Allah. Ya, dan di Alkitab juga ditulis bagaimana seharusnya kita hidup, apa yang harus kita hindari, dan apa yang akan terjadi sebenarnya di masa depan. Semuanya tertulis saudara di Alkitab yang adalah buku panduan kita dan adalah manual book kita. Yang kedua saudara, kita juga bahaya kalau tidak tahu tujuan hidup kita, karena kita pasti tidak punya cara untuk mencapai tujuan itu. Iya dong Bapak Ibu ya, arahnya aja tidak tahu apalagi cara mencapainya. Pasti tidak ada pengertian untuk mencapai tujuan itu. Ya sama seperti orang yang sebenarnya mau ke Bandung, tapi karena tidak tahu tujuannya sebenarnya ke Bandung, saudara-saudara, dia hanya putar-putar aja. Pasti tidak pernah sampai menuju Bandung karena tidak tahu caranya untuk mencapai ke Bandung, saudara-saudara. Padahal kita tahu banyak cara untuk sampai ke Bandung. Lewat udara kita bisa naik pesawat, saudara-saudara, sampai Bandung. Kalau lewat darat kita bisa lewat jalan tol, bisa juga lewat jalan lain menuju lewat puncak misalnya begitu, saudara-saudara. Jadi bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik motor, ya, naik sepeda. Kalau Bapak Ibu sanggup ke Bandung naik sepeda, bahkan bisa juga jalan kaki, saudara-saudara. Meskipun nggak tahu sampainya kapan begitu ya, saudara-saudara. Soalnya
jauh bukan apa-apa ya. Begitu juga dengan kita saudara-saudara. Kalau kita tidak tahu tujuan untuk apa kita diciptakan saudara-saudara, maka kita juga tidak tahu cara untuk mencapainya. Makanya itu saudara-saudara, bahaya sekali kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita. Nah, ketika kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan untuk Dia, saudara-saudara, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, maka saudara-saudara kita bisa terus belajar untuk menemukan cara-cara mencapai tujuannya dengan apa? Membaca manual book saudara-saudara, membaca buku panduan yang sudah lengkap tersedia bagi kita. Ya, dengan begitu kita akan mendapat pengertian baru. Tadi untuk mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan pencipta kita. Misalnya salah satunya saudara-saudara, tujuan Allah menciptakan kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka dengan belajar, dengan membaca Alkitab, buku panduan yang di Alkitab itu saudara, maka kita akan menemukan langkah-langkah dan cara-cara mencapai hidup ya seperti Kristus. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita bisa belajar bagaimana Yesus itu patuh pada kehendak Bapa di surga. Ya, bagaimana Yesus mengajarkan hidup melayani bukan dilayani, saudara-saudara. Hidup mengasihi, hidup mengampuni. Ya, saudara-saudara, di Alkitab hidup teladan seperti Yesus semuanya ada di Alkitab. Jadi itu yang kedua, kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita juga tidak tahu cara mencapainya. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, selain tidak punya arah, tidak punya cara untuk mencapai tujuan, ya, kalau tidak tahu untuk apa kita diciptakan di dunia ini, maka kita juga tidak punya motivasi ya untuk mencapai tujuan tersebut. Gak ada keinginannya begitu saudara-saudara. Gak ada semangatnya untuk mencapai tujuan kalau kita tidak tahu alasannya untuk apa kita diciptakan. Ya, jadi kadang-kadang pengambilan keputusan dalam hidup kita kurang tepat begitu saudara-saudara. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah punya alasan untuk segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ya, apa itu tumbuhan, binatang, semuanya direncanakan Allah. Apalagi kita manusia, saudara-saudara, ya, dirancang dengan suatu tujuan yang jelas, yang indah dalam pikiran Allah. Ya, Allah memikirkan manusia bahkan sebelum Allah menjadikan dunia ini, ya. Dan dunia diciptakan saudara-saudara supaya kita manusia bisa hidup layak di dalamnya, ya. Kita itu saudara-saudara adalah pusat kasih daripada Allah. Ya, paling berharga dari semua ciptaan Allah. Ya, Yakobus 1 ayat 18 berkata, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi saudara-saudara, betapa bahagianya kita, betapa berharganya kita manusia yang sudah diciptakan oleh Allah. Ya, tujuan Allah menciptakan kita menjadi sasaran khusus dari kasih Allah. Ya, Allah menjadikan saya dan saudara semua supaya Allah bisa mengasihi Bapak Ibu. Ya, karena Allah sendiri adalah kasih. Seperti ditulis di 1 Yohanes 4 ayat 8b, sebab Allah adalah kasih. Dia perlu manusia ya untuk menjadi sasaran kasihnya, untuk dikasihi oleh Allah. Jadi itu saudara-saudara, ya, bahayanya kalau kita tidak mengetahui tujuannya apa kita diciptakan. Ibarat sebuah kapal, maka kapal kita itu gak ada kemudinya, gak ada setirnya Bapak Ibu. Tidak punya arah tujuan, tidak punya cara untuk mencapai tujuan, dan juga tidak punya motivasi ya untuk mencapai tujuan itu. Tidak punya penggerak, tidak punya keinginan, tidak punya semangat untuk sampai ke arah tujuan itu. Jadi hanya berputar-putar di tempat saja saudara-saudara dan tidak akan pernah sampai tujuan.
Jadi Bapak Ibu, penting sekali untuk kita mengetahui tujuan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Ya, tentu saja kalau kita tahu, kita mengetahui tujuan kita diciptakan, saudara-saudara, itu akan memberikan makna tersendiri bagi kehidupan kita. Ya, dan sudah pasti kalau kita punya makna, saudara-saudara, maka kita bisa menanggung hampir segala hal. Ya, tanpa makna, saudara-saudara, tidak ada satupun yang bisa kita tanggung. Ya, jadi mengenali tujuan, saudara-saudara, sekali lagi memudahkan kehidupan kita. Ya, tujuan hidup kita itu menetapkan apa yang kita kerjakan dan apa yang tidak kita kerjakan. Tujuan hidup kita itu akan menjadi patokan apa yang kita pakai, ya saudara-saudara, untuk mengevaluasi juga kegiatan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kita akan berpikir apakah kegiatan ini membantu gak sih memenuhi salah satu dari tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tanpa tujuan yang jelas kita tidak punya dasar. Di mana kita melandasi keputusan-keputusan dalam hidup kita. Di mana kita bisa membagi waktu kita, ya, menggunakan sumber daya kita. Kita tuh kalau nggak punya tujuan, saudara-saudara, cenderung membuat pilihan atau keputusan itu cuma berdasarkan situasi dan tekanan dan suasana kita, suasana hati kita aja, saudara-saudara. Tapi kalau kita mengenali tujuan hidup kita, saudara-saudara, itu akan membuat kehidupan kita jadi punya fokus. Tujuan akan memusatkan usaha dan energi pada yang penting-penting, saudara-saudara, ya, dan itu akan membuat kita lebih efektif karena bersifat selektif, ya. Dan tanpa tujuan yang jelas, saudara-saudara, membuat kita selalu berubah-ubah, ubah arah, ubah pekerjaan, ubah hubungan, ubah juga gereja, ubah lingkungan, ya, dengan berharap bahwa setiap perubahan akan menghentikan kebingungan dan mengisi kekosongan di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, mengenali tujuan akan memotivasi kehidupan kita. Ya, tujuan selalu menghasilkan keinginan yang kuat. Tidak ada yang bisa membangkitkan energi seperti tujuan yang jelas. Ya, jadi saudara-saudara, mengenal tujuan kita, saudara-saudara, itu juga akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kekekalan. Banyak orang-orang, saudara-saudara, menghabiskan hidupnya dengan berupaya untuk menciptakan warisan yang ada di bumi ini. Ya, banyak orang pingin dikenang, pingin dikenal, begitu saudara-saudara, ya, ketika mereka meninggal. Tapi sebenarnya sesungguhnya, saudara-saudara, yang paling penting bukan apa yang dikatakan orang, ya, tentang kehidupan kita, saudara-saudara, melainkan apa yang Allah katakan. Jadi hidup untuk mewariskan dunia itu cuma sasaran yang dangkal aja. Ya, adalah lebih bijaksana, saudara-saudara, kalau kita menggunakan waktu kita untuk membangun warisan yang kekal. Ya, ingat bahwa kita ditempatkan di dunia ini bukan untuk dikenang, bukan untuk diingat. Ya, kita ditempatkan di dunia ini untuk bersiap-siap menghadapi kekekalan. Karena suatu hari nanti, Bapak Ibu, kita akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kepada Allah, saudara-saudara. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, sudahkah Anda mengenali tujuan Allah menciptakan saudara? Sudahkah saudara tahu apa tujuan saudara diciptakan di dunia ini? Ya, selamat jadi orang-orang yang mengenali tujuan hidup diciptakan di dunia ini. Buka saudara-saudara buku pedomannya, manual booknya, dan carilah untuk apa saudara ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada sebuah janji, sebuah lagu yang merupakan janji kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan, kalau ku hidup, biarlah aku hidup bagimu sesuai dengan tujuannya Tuhan menciptakan aku. Mari kita menyanyikan lagu ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan.
yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. katakan ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan kalau ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup, Ya Yesus. ku hidup Amin, bagi ku hidup bagi-Mu. hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan kalau ku hidup Tuhan. Kalau ku hidup, Yesus. ku hidup bagi-Mu. Hatiku Tetap menyembah-Mu tetap Tuhan. menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup, Amin Yesus. ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu ya Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, inilah janji kami Tuhan. Inilah komitmen kami Tuhan. Untuk kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Karena itulah tujuan Kau menciptakan kami. Untuk Engkau sendiri. Kami hidup hanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami hanya tetap memandang kepada Engkau dan menyembah Engkau ya Yesus. Hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami di rumah yang masih belum mengetahui apa tujuan hidup diciptakan dalam dunia ini, Tuhan jamah hati setiap orang. Tuhan jamah dan bukakan selubungnya Tuhan pikiran mereka, supaya mereka lihat kembali buku panduan, lihat kembali manual book. Di situ tertulis untuk apa kita ada di dunia ini, untuk apa kita diciptakan di dunia ini, yang adalah sesungguhnya hidup bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, tidak ada lain. Hidup kami bukan untuk dikenang dan untuk diingat, tetapi untuk persiapan menuju kekekalan. Karena hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada kami di dalam setiap langkah hidup kami hari demi hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pastikan setiap kita berdoa
Jangan ada yang berdiam diri, tetapi mendukung pendoa syafaat, menaikkan doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Baik, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami datang Tuhan kepadamu menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, membawa setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala senior kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Engkau yang memberikan perlindungan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Untuk gembala kami hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau berikan bagi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat memimpin seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi jemaat yang Tuhan mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh aktivis majelis ya Tuhan, para pengurus yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Pakai setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu di gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di GBI Petamburan ya Tuhan. Biar di tahun 2023 ini Tuhan kami boleh tetap kuat, kami tetap boleh bersemangat mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus pusat dari GBI ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pengurus pusat dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Kau berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, dalam memimpin Tuhan gereja Betel ya Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi berkat di tengah bangsa dan negara kami. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Tuhan persekutuan gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Engkau juga pakai ya Tuhan, sehingga Tuhan lewat Tuhan persekutuan gereja-gereja di seluruh Indonesia boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua Tuhan gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang ada di Indonesia dan seluruh persekutuan gereja ya Tuhan. Pakai dan berkati ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan
Tuhan Rajaku. Malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin kami sampai dengan pada tahun 2022 dan juga boleh memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2023. Kami bersyukur Tuhan untuk segala bentuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami dan secara khusus bagi bangsa kami Tuhan. Biar kiranya kalau di masa yang lampau Tuhan sudah memimpin kami begitu rupa, biar kiranya di masa yang baru ini pun Tuhan akan memimpin kami setahun ke depan. Biar kiranya Tuhan kasih dan perlindungan-Mu ada bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak berjalan sendirian, tetapi bangsa kami ada di dalam pemandangan mata Tuhan dan bahkan ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau ya Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga bangsa kami boleh terus dan terus mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, secara khusus untuk bangsa dan negara kami di dalam memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Ada begitu banyak isu-isu Tuhan yang mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat, tahun ini merupakan tahun yang gelap, bahwa banyak orang akan mengalami krisis ekonomi Tuhan. Sepenuh-penuhnya ya Bapa, kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bukan hidup dipimpin oleh manusia saja, tetapi kami dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami berjalan bukan di dalam kegerakan kami, tetapi kami berjalan di dalam kegerakannya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sekalipun mungkin sulit akan kami hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan kami bisa kuat di dalamnya. Kami bisa cakap menanggung segala sesuatunya ya Bapa. Berjalanlah terus melangkah bersama dengan bangsa kami Tuhan, sebab kami tahu Tuhanlah yang menjadi penolong dan pengharapan kami yang sepenuh-penuhnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk persiapan pemilu tahun 2024 Tuhan. Masa-masa ini juga masa-masa di mana kami akan menentukan siapakah pemimpin kami yang kedepannya nanti Tuhan. Biar kiranya Engkau memberikan kepada kami petunjuk yang tepat untuk kami dapat memilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur dan adil, dan juga pemimpin yang bijaksana. Biar kiranya Tuhan Engkau kirimkan orang yang tepat bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan merupakan bangsa yang akan disegani, karena bangsa ini dipimpin oleh orang yang merupakan pilihannya Allah sendiri. Kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan Engkau yang menolong bangsa kami. Biar kiranya Tuhan setiap orang-orang yang akan memilih, Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami tuntunan untuk kami dapat memilih pemimpin yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, biar kiranya suhu politik di Indonesia juga boleh berjalan dengan baik, boleh tetap berjalan dengan lancar, sekalipun mungkin ada begitu banyak perbedaan, tetapi biar kiranya kami tetap sehati, sepikir, setujuan bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang harus berjalan bersama-sama di dalam segala bentuk kesatuan dan persatuan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan juga kesatuan bagi bangsa ini Tuhan. Biar kiranya bangsa ini juga diberikan keamanan, supaya kiranya bangsa kami terlindung dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, yang ingin berbuat segala bentuk kecurangan, yang ingin memporak-porandakan, yang ingin mengacau balaukan ya Tuhan. Kami bersahati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Roh Allah, Engkau yang berkuasa atas bangsa kami, Engkau yang berdaulat atas negeri kami Tuhan. Segala tipu daya iblis, segala tipu daya orang-orang yang ingin mengacau balaukan, yang ingin Tuhan membuat bangsa kami kacau, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Roh Kudus, Roh Allah, Engkau yang berdaulat dan berkuasa atas bangsa kami. Kalau Engkau yang sudah beracara Tuhan, maka segala kuasa-kuasa yang lain tidak dapat mengacaukan apa yang sudah Tuhan persiapkan, apa yang sudah Tuhan buat bagi kami demi kebaikan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya sekali lagi keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kedamaian boleh kami dapatkan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan berdoa bagi persembahan kami. Kami akan memberi Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang memberi dengan penuh ketulusan dan juga dengan kerelaan hatinya. Dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat menabur. Tuhan memberkati.
Haleluya, selamat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya, saya percaya setiap kita sudah disegarkan kembali. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir daripada persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan, kembali kami naikkan syukur oleh kemurahan kebaikan Allah sepanjang tahun yang lalu ya Tuhan. Kau telah sertai kami, Engkau menopang kami ya Tuhan dalam melewati berbagai pergumulan hidup ya Bapa, hingga kami tertolong, hingga kami boleh memasuki di tahun yang baru ini ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dalam memasuki di tahun yang baru ini ya Bapa, kami terus menyerahkan segenap hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus membawa kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan telah merancangkan kehidupan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang kami telah terima ya Bapa. Biar kiranya semakin meneguhkan setiap langkah-langkah kami ya Tuhan, dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Bu Laura ya Tuhan, untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati.
Dan inilah seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang akan mengakhiri persekutuan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu ya Bapa. Karena itu sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat, anugerah dari Bapa di surga, kasih yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara pada malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa untuk Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.